Selanjutnya, di bab kedua, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Nomor satu, Perang Dingin yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua telah mempengaruhi beberapa bidang kehidupan manusia. Pengaruh Perang Dingin dalam bidang politik yaitu munculnya negara adik kuasa. Perang Dingin yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II telah mempengaruhi beberapa bidang kehidupan manusia. Pengaruh Perang Dingin dalam bidang politik yaitu munculnya negara adik kuasa. Yang nomor dua, kutipan pidato berjudul Mendayung Antar Dua Karang tersebut dibacakan oleh Muhatta dalam sidang KNIP. Dalam pidato pada sidang KNIP tanggal 2 September, Muhammad Hatta menegaskan Indonesia tidak memihak ke salah satu negara adidaya. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam pertarungan politik internasional antara Blok Barat dan Blok Timur. Selanjutnya nomor 3, Indonesia menunjukkan sikap netral pada gerakan non-blok pada masa Perang Dingin dalam menjadi salah satu inisiator pembentukan gerakan non-blok. Indonesia terlibat dalam gerakan non-blok disebabkan karena Indonesia menganut paham politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya nomor 4, sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dilaksanakan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dilaksanakan di Bandung pada 1955. Tujuan dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika antara lain adalah mempertimbangkan masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika terkait kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Selanjutnya, nomor 5, Indonesia telah menunjukkan perannya untuk ikut menciptakan perdamaian dunia melalui penyelenggaraan KAA pada masa Perang Dingin. Peran Indonesia dalam KAA secara umum adalah memprakarsai konferensi dan sebagai tempat penyelenggaraannya, yang dimana tempat penyelenggaraannya itu terletak di Bandung. Nomor 6, negara-negara yang tidak mau memihak Blok Barat dan Blok Timur mendirikan GNB. Bentuknya GNB merupakan reaksi terhadap adanya Perang Dingin, karena GNB dibentuk untuk menjadi penyeimbang antara Blok Barat dan Blok Timur saat Perang Dingin. Selanjutnya, ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Arti penting ASEAN dalam perkembangan ekonomi Indonesia adalah, jawabannya D, meningkatkan industri, di mana hal itu juga didukung dengan adanya MEA, di mana hal tersebut dalam mendukung integrasi ekonomi ASEAN. Nomor 8, dalam suasana Perang Dingin, Indonesia berusaha untuk dapat berperan aktif dalam organisasi. Peran Indonesia dalam anggota ASEAN seperti negara-negara lainnya yang berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, samaan peran ini karena latar belakang sejarah dan akar budaya yang sama. ASEAN bernasib sama dengan adanya penjajahan dan juga mempunyai akar budaya yang sama atau serumpun. Nomor 9, pada periode 1970-80 terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam yang telah mengganggu stabilitas politik Asia Tenggara. Sementara Perang Dingin masih berlangsung, Indonesia tergugah untuk berperan aktif dalam organisasi regional dan ikut menyelesaikan konflik tersebut. Peran aktif Indonesia diwujudkan dengan menyelenggarakan JIM untuk menyelesaikan konflik. JIM adalah Jakarta Informal Meeting yang dilaksanakan 2 kali pada 25-28 Juli dan Februari 1989. Pertemuan ini menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam sekaligus mendorong Kamboja, Laos, Vietnam untuk menjadi anggota ASEAN. Nomor 10, kecemasan dunia akan pecahnya Perang Dunia Ketiga dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dan yang berpaham kapitalis dan Blok Timur yang berpaham sosial komunis. Hal ini muncul pada saat terjadinya perlombaan senjata antara Amerika dan Uni Soviet. Selanjutnya nomor 11, gagasan untuk melaksanakan konferensi
Asia Afrika atau KA muncul pada konferensi Kolombo. Tokoh yang memperkasai untuk mengadakan KAA adalah Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, yaitu dilaksanakan atas perintah Soekarno atau Presiden pada saat itu. Pernyataan yang terkait dengan GNB ditunjukkan oleh nomor 134, yaitu merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan KAA, diperkasai oleh negara-negara baru merdeka yang tidak ingin berpihak ke timur atau barat, dan salah satu tujuannya untuk membendung pengaruh negatif dari kedua blok, yaitu timur dan barat. Nomor 13, kebijakan perestroika dan glasnost yang dicetuskan oleh Mikhail Gorbachev berpengaruh pada peristiwa dirobohkannya tembok Berlin. Peristiwa tersebut menjadi simbol bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Karena kebijakan perestroika menjadi faktor eksternal dari penyatuan tersebut. Nomor 14, persaingan antara blok Barat dan blok Timur telah melahirkan Perang Dingin. Muncul gagasan-gagasan negara-negara berkembang untuk membentuk gerakan non-blok, sehingga tidak berpihak ke salah satu blok. Nomor 15, pada masa Perang Dingin Uni Soviet menyusun strategi ekonomi Comecon. Tujuan strategi tersebut yaitu mempersatukan negara-negara komunis Eropa Timur. Comecon merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Berikut ini tujuan-tujuan yang Comecon mempromosikan kerjasama ekonomi antar negara anggota sebagai bentuk protes atas sikap provokatif Barat, menjaga agar negara-negara di bawah blok timur tetap berada di pengaruh Uni Soviet. Selanjutnya nomor 16, kontingen Garuda adalah pasukan tentara Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957 hingga sekarang. Bagi bangsa Indonesia, mengirim misi Garuda tersebut untuk memenuhi permintaan PBB dan memiliki pembahasan yang kuat, yaitu alinea keempat pembukaan UUD 45. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjaga keamanan dunia. Selanjutnya 17, Perang Dingin merupakan sebutan bagi sebuah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi pada 1947 sampai 1991. Ciri Perang Dingin adalah terbentuknya sistem aliansi. Perang Dingin yang terjadi akibat persaingan dua ideologi, komunis dan liberalis. Hal ini menyebabkan terbentuknya aliansi-aliansi negara, yaitu aliansi ideologi, yaitu aliansinya ada blok timur dan blok barat. Nomor 18, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bidang militer ditunjukkan dengan cara mengembangkan teknologi persenjataan. Karena pada Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertujuan untuk merebut kekuasaan melalui teknologi persenjataan. Selanjutnya nomor 19, selain meningkatkan kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara, pendirian ASEAN diharapkan mampu, yaitu jawabannya E, menjadi fasilitator penengah beberapa konflik di Asia Tenggara. Salah satu tujuan ASEAN yaitu meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antara negara se-Asia Tenggara. Nomor terakhir, istilah Perang Dingin yang mengacu pada hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat mengacu pada kenyataan bahwa jawabannya C, hubungan kedua negara sangat dingin karena meningkatkan sikap saling curiga. Pembahasan pengertian Perang Dingin yaitu pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer secara langsung yang membuat hubungan negara-negara komunis dengan negara-negara liberalis ikut menjadi dingin.
Sekian presentasi dari saya, Muhammad Raffi Nugraha dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.